Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Gajah Mada, pada bagian kedua. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sikap Majapahit tersebut tidak boleh dibeda-bedakan terhadap dua kerajaan Sunda yang letaknya di sebelah barat Pulau Jawa. Pandangan Gajah Mada yang demikian tidak sejalan dengan Sang Prabu dan keluarganya. Gajah Mada lebih memandang tunduknya dua kerajaan Sunda di wilayah barat tersebut mesti diberlakukan sama dengan tunduknya kerajaan-kerajaan lain, kalau perlu dengan kekuatan militer. Sedangkan Sang Prabu dan keluarga lebih memilih jalan damai. Jalan damai tersebut salah satunya adalah dengan berbesanan dengan keluarga kerajaan Sunda Galuh. Alasan Gajah Mada mengajak kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara bersatu, salah satunya adalah untuk menggalang kekuatan melawan pasukan dari kerajaan Tartar yang hendak memperlebar wilayah kekuasaannya sampai ke arah selatan. Wilayah Nusantara, yang sebagian besar terdiri atas perairan, mendorong Majapahit memperkuat armada lautnya. Armada laut inilah yang setiap hari berpatroli di dalam wilayah Laut Nusantara, melindungi kapal-kapal dagang yang melintas, sekaligus membentengi wilayah Nusantara dari kemungkinan serbuan bangsa Tartar. Pandangan keras Gajah Mada berujung pada kesalahan pengelolaan keadaan, sehingga terjadi perang Bubat. Raja Sunda Galuh dan seluruh pengiringnya tewas, dibantai di lapangan Bubat, termasuk calon permaisuri Sang Prabu. Gajah Mada, yang kemudian dicopot dari jabatan Mahapatih menjadi orang biasa, akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sebuah tempat, untuk bertapa dan mawas diri. Tempat pertapaan Gajah Mada tersebut terletak di kaki Gunung Bromo, di sebuah wilayah yang disebut Sapih. Sampai saat ini, tempat tersebut lebih terkenal dengan sebutan Madakaripura. Peristiwa Bubat tidak menyebabkan kerajaan Sunda Galuh merasa perlu untuk membangun kekuatan militer dan menyerang kerajaan Majapahit. Orang-orang Sunda Galuh cinta damai. Walaupun demikian, secara individu, beberapa orang yang setia kepada Raja Sunda Galuh yang terbantai di lapangan Bubat memutuskan untuk membalas dendam secara sembunyi-sembunyi. Mereka kemudian membentuk satu kelompok penari tayub yang diberangkatkan ke Majapahit dengan sasaran bidik yang sudah jelas, yaitu Gajah Mada. Gerakan senyap dan samar yang dilakukan orang-orang Sunda ini langsung menusuk ke lingkungan istana Majapahit. Persiapan yang sangat matang dan teliti adalah kunci keberhasilan gerakan tersebut. Setiap anggota kelompok ini sudah pasti mahir berbahasa Jawa dan menguasai kesenian Jawa. Pagelaran tari tayub pun diselenggarakan di dekat markas prajurit Majapahit dengan tujuan untuk menggayat beberapa prajurit Majapahit pilihan dan mengubahnya untuk dijadikan eksekutor lapangan yang nantinya akan memburu Gajah Mada. Kecantikan dan gemulainya gerakan penari Sunda adalah senjata utama mereka. Tujuan tersebut hampir berhasil mereka capai. Seorang prajurit pilihan Majapahit berpangkat lurah, yang dulunya menjadi pengawal setia Gajah Mada, yang juga pemimpin prajurit pelindung Istana Kepatihan, akhirnya masuk perangkap, namun Gajah Mada tidak berhasil mereka singkirkan. Wafatnya Pati Gajah Mada dalam Pararaton, dikisahkan setelah peristiwa Bubat, Pati Gajah Mada Mukti Palapa, yaitu kepergian Gajah Mada dari Kepatihan dan melaksanakan pengembaraan untuk menghindari kemarahan Prabu Hayam Wuruk dan keluarga kerajaan lainnya. Namun pengembaraan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun Saka 1281 atau tahun Masehi 1359, Pati Gajah Mada ikut serta dalam kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke daerah Lumajang. Peristiwa tersebut tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 18/2. Pada tahun Saka 1284, Prabu Hayam Wuruk mengadakan upacara srada, yaitu penghormatan untuk Gayatri, Gajah Mada sebagai Pati Amangkubumi, tampil ke muka mempersembahkan arca putri cantik yang sedang bersedih, berlindung di bawah gubahan naga puspa yang melilit Rajasa. Selanjutnya, dalam Pararaton dikisahkan, perkawinan Prabu Hayam Wuruk dengan Paduka Sori, setelah peristiwa Bubat dimaksudkan untuk menghibur Prabu Hayam Wuruk yang menderita kepedihan akibat kegagalan perkawinannya dengan Dyah Pitaloka dari kerajaan Pasudan. Setelah perkawinan tersebut, keadaan menjadi reda, kemarahan Prabu Hayam Wuruk dengan Pati Gajah Mada menjadi berkurang, dan kelanjutan pemerintahan menjadi prioritas yang lebih diutamakan. Dalam masa jabatan kedua Gajah Mada, sebagai Pati Amangkubumi,
tidak terdapat sejarah yang berkaitan dengan gagasan Nusantara. Mungkin sekali, setelah peristiwa bubat Gajah Mada, sudah merasa letih, tua dan kecewa. Gajah Mada sudah merasa puas, karena gagasan Nusantaranya telah dapat dilaksanakan lebih luas daripada Sumpah Palapa yang pernah diucapkan. Suatu kenyataan, bahwa Gajah Mada tidak bergerak seaktif ketika masa jabatan Pati Amangkubumi yang pertama. Dalam masa jabatan kedua, sebagai Pati Amangkubumi, lebih banyak dilaksanakan kunjungan ke daerah-daerah oleh Prabu Hayam Wuruk, dalam Nagara Kertagama Pupuh 17, kunjungan tersebut diantaranya. Pajang Tahun Saka 1275, Lasem Tahun Saka 1276, Pajang Tahun Saka 1279, Lumajang Tahun Saka 128. Dalam perjalanan yang terakhir tersebut, Gajah Mada tidak ikut serta. Demikianlah Gajah Mada dipanggil kembali menjadi Pati Amangkubumi. Semua orang dikerahkan untuk mencari kepedusunan. Hal tersebut membuktikan betapa besar jasa Pati Gajah Mada terhadap perkembangan wilayah Kerajaan Majapahit. Demikianlah tafsiran tentang kemoksaan tentang Pati Gajah Mada dan Amukti Palapa. Setelah peristiwa bubat, seperti terdapat dalam Kidung Suandayana dan Pararaton. Dalam Nagara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang Raja menganugerahkan dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas Probolinggo. Kepada Gajah Mada, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih, hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Disebutkan dalam Negara Kertagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai bahwa Gajah Mada telah gering, sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Prabu Hayam Wuruk sangat terharu dan sedih dengan kepergian Gajah Mada. Selain karena jasa yang sangat besar bagi perkembangan Majapahit, Gajah Mada juga dicintai rakyat karena dapat berbaur dengan semua kalangan. Gajah Mada berprinsip bahwa hidup hanya sekali saja, sehingga dalam perbuatannya sehari-hari lebih banyak diisi dengan kegiatan beramal. Meninggalnya Gajah Mada, menurut catatan prapanca yang dituangkan dalam Negara Kertagama, dalam Pupuh LXXII, kabar dari Pararaton menyebut, tahun meninggalnya Gajah Mada adalah 1290. Dalam hal ini, berita dari Negara Kertagama lebih bisa dipercaya, karena ditulis oleh prapanca yang hidup sezaman dengan Gajah Mada. Dari dialog imajiner paranormal, didapat gambaran sosok Gajah Mada. Pada kesempatan tersebut, Gajah Mada menggambarkan sosok dirinya dalam untaian kata-kata bersyair. Aku masih bocah, ketika pernyataan kamardikan, Jawa, pernyataan kemerdekaan atau proklamasi. Hari itu, berbarengan dengan hari ketika Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja pertama Majapahit. Majapahit itu dikumandangkan. Aku masih ingat, karena saat itu, tiba-tiba banyak orang berbicara tentang Wilwatikta yang diharapkan menjadi sebuah negara yang besar. Aku, siapakah aku? Orang menyebutku Gajah Mada. Sampai sejauh ini, tidak seorang pun tahu siapa aku. Dari mana asalku? Ada orang yang mengira aku bernama Gajah dari Desa Mada. Ada pula yang mengira aku berasal dari Bali. Dari mana sebenarnya asalku? Aku telah mengambil keputusan untuk melipatnya dalam hati, termasuk siapa orang tuaku. Aku tak berminat untuk bercerita. Aku dan latar belakangku sama sekali tidak penting sebagaimana berharap. Kelak, berbarengan dengan akhir hidupku, tak perlu ada pihak yang menyesalkan mengapa aku tidak memiliki keturunan, dan di mana pula aku dikubur. Namaku mulai dikenal orang ketika aku mengabdikan diri menjadi prajurit, dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan lingkungan istana, serta memberikan pengawalan kepada segenap kerabat raja. Aku sungguh beruntung, karena berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, ketika ontran-ontran Jawa geger kekacauan. Rakuti terjadi, karena keberhasilanku menyelamatkan raja dan mengembalikannya pada kekuasaan yang dirampok para Dharma Putra Winesuka. Aku diangkat menjadi Patih Kahuripan, mendampingi Tuan Putri Breh Kahuripan atau Sri Gitarja. Selanjutnya, aku ditunjuk menjadi Patih di Daha, mendampingi Tuan Putri Breh Daha atau Diah Wiyat.
Kedekatanku dengan Paman Aryatadha, Pati Amangkubumi Majapahit, kembali menunjukkan kepadaku bahwa aku berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Aku diminta menggantikannya menjadi Pati Amangkubumi karena beliau sakit-sakitan. Aku tiba-tiba tersadar bahwa ternyata peluangku untuk menduduki jabatan yang amat tinggi itu cukup besar. Padahal, di sekitarku ada banyak sekali calon yang layak ditunjuk menjadi Mahapatih yang baru. Ada beberapa Maha Menteri di barisan Katrini yang lebih layak dariku. Namun, tidak serta-merta, aku menerima tawaran itu. Aku tahu, ada banyak orang yang merasa lebih pantas dan lebih berjasa untuk ditunjuk menjadi Mahapatih. Kepada Paman Aryatadha, aku minta waktu untuk membereskan lebih dulu pemberontakan di 2 tempat sekaligus, yaitu di Sadeng dan Keta. Jika aku bisa merampungi makar di 2 tempat itu, barulah aku bersedia. Aku mengumandangkan sumpahku untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang ditandai dicabutnya Aksopya dan digantikan Gupala Camunda. Sejak itu, hampir seluruh waktuku aku gunakan untuk menyatukan seluruh negara di wilayah Nusantara. Satu demi satu, negara yang ada diimbau untuk bergabung. Mereka harus disadarkan, kesatuan dan persatuan itu sangat penting, karena di luar sana, ada negara Tartar yang pasti akan selalu berusaha mencari celah untuk menancapkan pengaruhnya, sebagaimana dulu pernah dialami Singasari. Untung, Sang Prabu Kertanegara telah bertindak benar. Utusan dari Tartar itu dipotong telinganya dan digunduli kepalanya. Agar hal itu tidak terulang kembali, hanya satu jawabnya, semua negara harus bersatu di bawah naungan Majapahit. Sekuat apapun, Tartar hanya kuat di tempatnya, tetapi tidak di sini. Jika ribuan prajurit Tartar dikirim, Majapahit siap untuk menyediakan jumlah yang sama. Untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, tak cukup dengan duduk di atas kursi di belakang meja, sambil menyalurkan perintah. Aku tak percaya, ada keberhasilan dengan cara itu. Aku amat yakin, sampai mendarah daging, untuk mewujudkan mimpi besarku, tak ada pilihan lain, kecuali menyingkirkan nafsu Hamukti Wiwaha. Hamukti Wiwaha adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nikmat duniawi. Menikmati tingginya derajat dan pangkat, menikmati hidup dengan tiada hari, tanpa bujana handrawina, Jawa, pesta makan minum, merupakan salah satu pilihan yang bisa kuambil, mengingat aku adalah seorang Mahapatih, yang menjalankan pemerintahan mewakili raja. Akan tetapi, bukan Hamukti Wiwaha yang kuambil. Aku memilih lawan katanya, yaitu Hamukti Palapa. Hanya semangat Lara Lapa, Jawa, hidup menderita atau Palapa, yang bisa mengantarku meraih apa yang aku impikan. Orang menyebut, aku tidak akan makan buah palapa, tidak makan rempah-rempah. Apapun kata mereka, pilihan Hamukti Palapa yang kuambil, adalah semata-mata berprihatin. Tanpa dilandasi prihatin, sebuah doa yang dipanjatkan kepada Hyang Widi tak terkabulkan. Tanpa prihatin, sebuah kerja besar tidak membuahkan hasil. Dilandasi laku prihatin, dan kerja besar Hamukti Palapa itulah, satu demi satu untayan Zamrud di Nusantara mewujud. Beberapa negara yang diimbau untuk bersatu, menyatakan diri bergabung. Namun, ada pula yang harus diimbau beberapa kali, dan terpaksa harus diancam. Jika negara-negara itu tidak ingin bergabung, untuk mereka hanya tersisa sebuah bahasa, yang paling mudah dipahami, yaitu, digempur. Perangku terjadi di mana-mana, di Bali, Tumasek, Luwuk, Tanjung Pura, Dompo hingga Riau. Wilayah Majapahit, akhirnya menjadi sangat besar. Beban seberat apapun, jika ditanggung bersama pasti menjadi ringan. Dengan armada laut yang dibangun bersama-sama, kekuatan dari manca yang berusaha menancapkan pengaruhnya bisa dihalau. Persatuan dan kesatuan Majapahit juga memberikan dampak yang bagus, antara lain, perang antara beberapa negara bawahan, yang selama ini bermusuhan tidak terjadi lagi. Semua masalah bisa tuntas diselesaikan di tatak rambat Balai Manguntur, lewat sidang pasewakan yang digelar setahun sekali. Lalu, masalah timbul dari Sunda Galuh. Aku tidak senang dengan sikap Sunda Galuh, yang masih membangkang, tidak mau menggabungkan diri dengan Majapahit. Dalam sidang di pasewakan, berulang kali aku mengutarakan, pentingnya menyerbu Sunda Galuh dan memaksanya untuk bergabung dengan Majapahit. Akan tetapi, aku mengalami kesulitan memaksakan penyerbuan itu, karena perlawanan dan ketidaksetujuan dari para ibu suri. Mereka beralasan, leluhurnya juga berasal dari Sunda Galuh. Penyerbuan ke Sunda Galuh, kuyakini tidak akan mengalami kesulitan,
karena negara yang berada di wilayah Priangan itu menempatkan diri sebagai negara yang mengedepankan perdamaian. Namun, untuk bisa mengalahkan Sunda Galuh, aku harus berhadapan dengan niat Sang Prabu, mengawini anak Raja Sunda Galuh, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Perang Bubat adalah kesalahan pengelolaan keadaan yang aku lakukan. Sejujurnya, aku harus menyesali peristiwa itu. Andai kata aku sabar sedikit, penyatuan itu akan terjadi pula. Keadaan menjadi tidak terkendali, karena Raja Sunda Galuh tak hanya punya nyali, tetapi juga punya harga diri. Aku membutuhkan waktu amat lama untuk mengakui peristiwa itu tak perlu terjadi. Dalam semangatku membangun Majapahit, aku melumuri jiwaku dengan hamukti palapa. Aku menghindari gebyar duniawi, ku hindari nafsu duniawi, termasuk aku menghindari memiliki istri. Dengan cita-cita sedemikian besar dan membutuhkan kerja keras, aku tidak mau terganggu oleh rengek istri dan atau tangisan anak. Tidak beristri dan tidak memiliki anak, harus aku akui sebagai pilihan tersulit. Akan tetapi, aku layak bersyukur bisa menjalaninya. Dengan kebebasan yang aku miliki, aku bisa berada dimanapun dalam waktu lama, tanpa harus terganggu oleh keinginan untuk pulang. Lebih dari itu, aku berharap apa yang kulakukan itu akan menyempurnakan pilihan akhir hidupku. Dalam semangat Hamukti Moksa, Jawa, semangat untuk meski lenyap, telah melakukan pekerjaan luar biasa demi orang lain, seperti lilin yang rela terbakar asal bisa menerangi, tanpa meminta balasan, seperti pahlawan yang rela menjadi martir. Biarlah, orang mengenangku hanya sebagai Gajah Mada yang tanpa asal-usul, tak diketahui siapa orang tuanya, tak diketahui di mana kuburnya, dan tidak diketahui anak turunnya. Biarlah Gajah Mada hilang lenyap, Moksa tidak diketahui jejak telapak kakinya, murka berubah bentuk menjadi udara. Hari ini, ketika aku sendiri di istana, karena Sang Prabu Hayam Wuruk sedang berada di Simping Blitar, yang menjadi bagian rencana perjalanan panjangnya, aku merasakan nyeri di dada kiriku. Sakitnya tidak ketulungan, peluh bagai diperas dari tubuhku. Aku merasa pintu gerbang kematian telah dibuka. Aku harus melepaskan semua urusan duniawiku, termasuk bagian yang paling sulit, karena ada sesuatu yang menyatu di tubuhku, warisan yang aku peroleh dari Kiai Pawagal di ujung Galuh. Untuk membebaskan diri darinya, bukan pekerjaan gampang. Aku tidak punya pilihan lain, kecuali memutar udara itu, dengan kencang, dan makin kencang. Aku berharap saat pusaran angin itu bubar, hilang pula aku. Demikian, hasil penerawangan sosok Gajah Mada oleh paranormal. Dalam Pupuh 12/4, pujian pujangga Empu Pran Panca, dalam kidungnya sebagai berikut. Di bagian timur laut, adalah rumah Sang Gajah Mada, Patih Wilkatikta, seorang Menteri Wira, bijaksana serta setia bakti kepada Raja, fasih bicara, jujur, pandai, tenang, teguh, tangkas serta cerdas, tangan kanan Raja yang melindungi hidup penggerak dunia. Keagungan Majapahit adalah berkat kemampuan Gajah Mada dalam menunaikan tugasnya sebagai Patih Amangku Bumi. Mengenai asal-usul Gajah Mada, ada pendapat yang mengatakan bahwa Gajah Mada berasal dari Sumatera. Satu-satunya pulau di Indonesia yang ada gajahnya adalah Sumatera, yang pusat konservasinya ada di Waikambas, Jambi. Dan, kalau dilihat dari catatan sejarah, ada benang merah yang dapat ditarik. Dara Petak berasal dari Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini, lokasinya ada di Sumatera, seperti kutipan di bawah ini. Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Melayu Jambi adalah kerajaan yang terletak di Sumatera, berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Lokasinya terletak di selatan Sawah Lunto, Sumatera Barat sekarang, dan di utara Jambi. Setelah berhasil melaksanakan ekspedisi Pamalayu, Mahesa Anabrang membawa Dara Jingga beserta keluarganya dan Dara Petak kembali ke Pulau Jawa untuk menemui Kertanegara, raja yang mengutusnya. Setelah sampai di Jawa, ia mendapatkan bahwa Sang Kertanegara telah tewas dan kerajaan Singasari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kadiri. Oleh karena itu, Dara Petak, adik Dara Jingga kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemet atau Srijaya Negara, Raja Majapahit kedua. Dengan kata lain, Raja Majapahit kedua adalah keponakan Mahesa Anabrang dan sepupu Aditya Warman, pendiri Kerajaan Pagaruyung. Berdasarkan catatan-catatan di atas, dapat disimpulkan, saat Mahesa Anabrang membawa Dara Jingga dan Dara Petak dari Sumatera ke Jawa. Gajah Mada termasuk dalam rombongan tersebut,
yang bertugas untuk mengawal keselamatan putri raja mereka, sekaligus sebagai duta dari kerajaan Dharmasraya. Atau malah Gajah Mada, ditugaskan secara khusus untuk menjadi pengawal pribadi Dara Petak, yang akhirnya tinggal dan menetap di Majapahit, mengikuti tuannya yang menjadi permaisuri Raja Majapahit. Dari uraian-uraian di atas, ada yang berkesimpulan bahwa asal-usul Gajah Mada bukan dari Jawa tetapi Sumatera. Berikut nama-nama Pati Majapahit, menurut Kitab Pararaton. 1. Mahapati Nambi tahun 1294–13162. 2. Mahapati Dyah Halayuda, Mahapati, tahun 1316–13233. 3. Mahapati Arya Tadah, Empu Krewes, tahun 1323–13344. 4. Mahapati Gajah Mada tahun 1334 sampai tahun 1364. 5. Mahapati Gajah Enggon tahun 1367 sampai 13.946. 6. Mahapati Gajah Manguri tahun 1394 sampai 13.987. 7. Mahapati Gajah Lembana tahun 1398 sampai 14.108. 8. Mahapati Tuan Tanaka tahun 1410 sampai tahun 1430. Begitulah yang ditulis oleh Pararaton, tentunya dua buah karya sastra kuno besar, Negara Kertagama dan Pararaton, layak dipercaya. Nama Gajah Mada juga tercantum di Prasasti Singhasari tahun 1351, Mahamantri Mukia Rakrian Mapati Empu Mada. Inilah kisah Gajah Mada. Sampai di sini untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.